Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kecil 1, kelompok 4 PPSDM, gelombang 1, angkatan 3 akan mempresentasikan tugas kelompok kami mengenai analisis isu global yang bertemakan korupsi. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Ibu Widya SPD sebagai ketua kelompok. Yang kedua, Pak Besten Joyman ST. Dan yang terakhir, saya sendiri, Indriani SE. Materi presentasi hari ini ada empat. Yang pertama itu pra-analisis, yaitu identifikasi isu korupsi dengan metode pentahelix. Yang kedua, teknik menepis isu dengan metode USG. Yang ketiga itu menganalisis isu dengan menggunakan metode Fishbone dan SWOT. Dan yang terakhir, rekomendasi penyelesaian isu. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pra-analisis isu korupsi. Nah, namun sebelumnya, apa sih korupsi itu? Jadi, menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, korupsi adalah tindakan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Nah, berikut terdapat tren modus korupsi pada tahun 2019. Nah, bisa kita lihat di sini trennya itu mulai dari yang terendah hingga yang tertinggi. Dan ada 5 tren teratas. Yang 5 tren teratasnya itu kita lihat di sini ada kegiatan atau proyek fiktif, penyalahgunaan wewenang, penggelapan, penyalahgunaan anggaran, markup, dan suap. Dan yang tertinggi pada tahun 2019 modus korupsinya itu adalah suap. Ini berdasarkan katadata.co.id. Nah, jika kita bandingkan tren modus korupsi 2019 dengan tren modus korupsi 2020, hampir sama, namun kita lihat kasus tertingginya itu atau nominal tertingginya itu pada tahun 2020 adalah manipulasi saham. Nominalnya itu tertinggi yang mencapai 16,9 triliun rupiah. Tapi kalau kita bandingkan dari jumlah kasusnya, tetap yang tertinggi itu adalah tentang proyek fiktif, penggelapan, dan markup. Dan juga yang keempat itu laporan fiktif dari jumlah laporan kasusnya. Namun nominalnya yang tertinggi tetap manipulasi saham, walaupun 4 kasus tapi nominalnya mencapai 16 triliun. Nah, di sini ada 4 teori yang kami ambil sebagai penyebab korupsi. Yang pertama, teori triangle fraud dari Donald R. Creasy. Jadi menurut Donald Creasy ada 3 penyebab korupsi. Yang pertama itu tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi. Sedangkan menurut Jack Bolonge, jadi penyebab korupsi itu ada 4. Yang pertama itu keserakahan, kesempatan, kebutuhan, dan pengungkapan. Sedangkan menurut Robert Klitgaard ada 2 penyebab korupsi. Yang pertama itu kekuasaan, dan yang kedua itu monopoli yang tidak dibarengi dengan akuntabilitas. Nah, teori terakhir ini teori willingness dan opportunity. Jadi, korupsi itu ada karena adanya kesempatan akibat kelemahan sistem atau kurangnya pengawasan, dan keinginan yang didorong karena suatu kebutuhan atau keserakahan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Pak Besten. Ya, baik, terima kasih. Kemudian pembahasan yang pertama di dalam isu yaitu pra-analisis isu korupsi dengan metode pentahelix. Pentahelix itu sendiri adalah kerjasama atau sinergi antara pemerintah, masyarakat, akademisi, pengusaha, dan media. Tetapi kita bisa menganalisis isu korupsi dengan kekurangan-kekurangan di berbagai sektor, yaitu di pemerintah, kurangnya tingkat penyelesaian
penyidikan korupsi dengan kategori mega korupsi yang semakin hilang beritanya, dan kurangnya pencegahan praktek korupsi di bidang perizinan, ekspor impor, pelayanan publik yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Kemudian di masyarakat sendiri, yaitu rendahnya pengetahuan dan sikap pesimisif atau masa bodoh sebagian besar masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi. Kemudian kita lihat di akademisi, yaitu kurangnya pendidikan moral atau soft skill terkait dengan pembekalan dan pengajaran karakter, jujur, integritas, tanggung jawab, etika dalam lingkungan berbangsa dan bernegara. Kemudian kita lihat dari sisi pengusaha, di mana rendahnya komitmen para pengusaha untuk menciptakan dan membangun lingkungan bisnis yang berintegritas. Kalau dari media, yaitu pemberitaan yang kurang menyeluruh dan lebih mementingkan rating dan keuntungan media. Kemudian kita dapat menggunakan teknik menapis isu ini, yaitu dengan cara metode USG. USG ini sendiri adalah urgency, seriousness, and growth, yaitu tingkat urgensi, keseriusan, dan perkembangan isu yang terjadi. Yang telah kita lihat sebelumnya, yaitu nomor 1, di dalam sisi pemerintah, yaitu kurangnya tingkat penyelesaian penyidikan korupsi dengan kategori mega korupsi yang semakin hilang beritanya dan kurangnya pencegahan praktek korupsi, itu kita bisa nilai urgensinya 4, seriousness 5, dan growth-nya 4. Sedangkan di masyarakat itu adanya sikap pesimisif, masa bodoh, yaitu kita nilai 3, seriousness 3, dan growth 3. Kemudian kita lihat di sisi akademisi, yaitu kurangnya pendidikan moral atau soft skill terkait dengan pembekalan dan pengajaran karakter. Kita nilai urgensinya itu 5, seriousness 4, dan growth 5. Kemudian rendahnya komitmen para pengusaha untuk menciptakan dan membangun lingkungan bisnis yang berintegritas. Urgensinya kita nilai hanya 1, seriousness 2, dan growth 2. Dan yang terakhir, pemberitaan yang kurang menyeluruh dan lebih mementingkan rating dan keuntungan media. Urgensinya 2, seriousness 1, dan growth 1. Maka kita bisa simpulkan bahwa yang paling urgensi dan keseriusannya tinggi serta perkembangan isunya tinggi, yaitu di bidang akademisi dengan total nilai 14. Kemudian kita dapat menganalisis isu dengan cara fishbone, yaitu bentuk dari tulang atau duri ikan, di mana kita dapat mengetahui bagaimana akar dari maraknya kasus korupsi. Yang pertama, dari individu atau pribadi sendiri. Di dalam individu masyarakat pasti memiliki rasa serakah atau kurang puas, dan kemudian adanya tingkat rendahnya soft skill. Kemudian kita masuk ke dalam lingkungan yang lebih luas, yaitu masyarakat banyak yang menganggap hal korupsi ini adalah merupakan hal biasa, dan kemudian berkembangnya kegiatan korupsi. Kemudian di level organisasi, di mana keteladanan pemimpinnya sangat rendah dan manajemen yang menutup-nutupi. Kemudian aturan-aturan yang berlaku pun sangat lemah dengan adanya kelemahan perundang-undangan dan kurangnya tingkat penyelesaian penyidikan, sehingga terjadinya marak kasus korupsi. Nah, kemudian dijelaskan oleh Ibu Idia. Untuk metode selanjutnya, yaitu metode SWOT atau SWOT. SWOT sendiri itu yaitu S, strength, kekuatan, W, weakness, kelemahan,
O, opportunities atau peluang, dan T, tantangan atau threat. Yang pertama, kekuatan diantaranya pemerintah memegang kekuasaan penuh dalam perumusan kebijakan terkait hukuman kepada koruptor. Lembaga atau instansi adalah yang mengatur tantangan penggunaan dana. Untuk kelemahannya, yang pertama, kurangnya koordinasi antara stakeholder terkait penyuluhan tentang dampak korupsi kepada masyarakat. Yang kedua, pengawasan yang kurang oleh instansi atau lembaga terhadap penggunaan dana. Yang ketiga, rendahnya kesadaran akan pentingnya pendidikan moral atau peningkatan soft skill. Untuk peluangnya atau opportunities, yang pertama yaitu kemajuan teknologi dan banyaknya akademisi yang mampu membuat aplikasi untuk meningkatkan akuntabilitas. Yang kedua, pemerintah dengan anggarannya mampu meningkatkan pendapatan pegawai. Untuk yang terakhir, mempermudah alur penggunaan dana. Nah, untuk tantangannya sendiri atau threats yaitu yang pertama ada belum adanya kesadaran masyarakat terkait dampak yang ditimbulkan adanya korupsi. Yang kedua, kekuasaan yang dimiliki seseorang terhadap penggunaan dana. Dan yang terakhir, besarnya kebutuhan tidak diimbangi dengan penghasilan. Yang selanjutnya, rekomendasi penyelesaian isu. Dari isu korupsi yang kita bahas, berdasarkan metode USG, isu korupsi yang paling besar penyebabnya yaitu dari bidang akademisi, yaitu kurangnya pendidikan moral atau soft skill terkait dengan pembekalan dan pengajaran karakter jujur, integritas, tanggung jawab, etika dalam lingkungan berbangsa dan bernegara. Alternatif penyelesaian dalam isu korupsi yang pertama yaitu pembaruan kurikulum pendidikan yang berfokus pada peningkatan soft skill sejak dini. Tahapan setiap alternatif yang pertama, pemerintah khususnya Menteri Pendidikan membaharui kurikulum pendidikan yang berfokus pada peningkatan soft skill. Yang kedua, media membantu mempublikasikannya akan informasi tersebar secara merata. Yang ketiga, akademisi melaksanakan kurikulum terbaru dan membuat bahan ajar yang sesuai dengan kurikulum. Yang keempat, pengusaha membantu para akademisi dengan mengadakan pelatihan peningkatan soft skill para akademisi. Dan yang terakhir ada masyarakat menerima dan mendukung program pemerintah. Dari semua alternatif penyelesaian yang kita rekomendasikan diharapkan akan memperoleh hasil terciptanya calon pemimpin dan penerus bangsa yang berintegritas, jujur, bertanggung jawab, dan beretika dalam lingkungan berbangsa dan bernegara. Pihak-pihak yang terkait dalam penyelesaian isu korupsi yaitu pemerintah, media, akademisi, pengusaha, dan masyarakat. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.